Halo guys, perkenalkan nama saya Donna Arista. Sekali ini saya akan menjelaskan tentang tugas saya yang berkaitan dengan urban farming. Dan saya akan membahas tentang hidroponik yang ada di Kediri. Nah, pada kesempatan kali ini saya berkesempatan mengunjungi dan mewawancarai Bapak Sumarto, pemilik usaha hidroponik yang berlokasi di Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat. Dari hasil perbincangan yang kami lakukan, diketahui Bapak Sumarto mulai mengembangkan pertanian hidroponik sejak tahun 2022 dan terus menjalankannya hingga saat ini. Menariknya lagi, usaha hidroponik ini berawal dari keinginan beliau untuk mengisi waktu setelah memasuki masa pensiun. Dengan semangat dan ketekunan, Bapak Sumarto berhasil mengubah waktu luangnya menjadi kegiatan produktif yang bermanfaat serta bernilai ekonomi untuk dirinya sendiri dan bagi keluarganya. Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Sumarto, pemilik usaha hidroponik di Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, diperoleh berbagai informasi mengenai pengelolaan pertanian hidroponik yang beliau jalankan. Nah, menariknya lagi, usaha hidroponik yang Bapak Sumarto kelola dibangun di atas rooftopnya yang berluasan sekitar 15 x 5 meter. Sistem yang digunakan adalah sistem hidroponik NVT, yaitu metode budidaya yang mengalirkan air bernutrisi secara terus-menerus melalui akar tanaman. Nah, pada saat saya pergi mengunjungi, ternyata penanaman sedang dijeda dan itu adalah contoh saat penanamannya. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan sistem NVT pada hidroponik, yaitu dengan menggunakan pipa kecil atau selang. Proses budidaya dimulai dari penyemaian benih menggunakan media rock wool yang diletakkan di atas nampan semai. Benih tersebut dirawat selama kurang lebih 2 minggu hingga tumbuh menjadi bibit. Setelah itu, bibit dipindahkan ke instalasi hidroponik untuk mendapatkan aliran nutrisi secara terus-menerus. Tanaman kemudian dipelihara selama sekitar 1 bulan hingga siap panen. Dan ini adalah 3 contoh instalasi dari proses penanaman hidroponik. Nutrisi yang digunakan dalam budidaya hidroponik ini adalah AB mix. Pengaturan dan penambahan nutrisi dilakukan secara rutin pada setiap periode tanam agar kebutuhan tanaman tetap terpenuhi. Untuk memastikan kecukupan nutrisi dilakukan pengukuran menggunakan alat khusus. Pengecekan pH air dilakukan setiap pagi, sedangkan pengecekan EC dilakukan sekitar 4 kali seminggu. Dan ini adalah contoh nutrisi AB mix dan alat pengecek pH dan nutrisi. Dalam proses budidaya terdapat beberapa kendala yang sering dihadapi. Salah satunya adalah serangan penyakit yang dikenal dengan istilah mata kodok. Jika serangan ini masih ringan dan hanya menyerang 1 atau 2 daun, maka bagian terserang akan dibuang atau tanaman dicabut. Namun apabila serangan penyakit sudah cukup banyak, maka dilakukan pengendalian menggunakan pestisida agar penyebaran penyakit dapat dihentikan. Untuk hasil produksi dalam satu siklus tanam, kebun hidroponik ini mampu menghasilkan sekitar 50 hingga 70 kg sayuran. Namun panen tidak dilakukan sekaligus, melainkan secara bertahap sesuai dengan permintaan pelanggan. Cara ini dilakukan untuk menjaga kualitas sayuran agar tetap segar dan tidak terlalu tua saat diterima konsumen.
Dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa pertanian hidroponik merupakan salah satu alternatif usaha yang menjanjikan, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan lahan. Dengan pengelolaan yang baik, hidroponik tidak hanya mampu menghasilkan produk pertanian yang berkualitas, tetapi juga memberikan keuntungan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, segitu dulu untuk video tugas saya. Terima kasih guys. Bye bye. Bye bye.